pada pagi hari ini Ibu Rayinda Eva Rahmah yang sudah berkenan menjadi dosen tamu di program studi tadris bahasa Inggris semester 1 ya. Em, kita meskipun eh, ya secara ya baru bisa dilaksanakan secara daring ya, secara online, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan perkuliahan dosen tamu ini secara offline. Perkuliahan dosen tamu ini tidak semata-mata hanya untuk ya sekedar memenuhi tuntutan akreditasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan dari perspektif atau dari pandangan dari sumber yang berbeda, tentunya dengan pengalaman yang berbeda pula. Gitu. Oleh karenanya, saya berharap kepada para mahasiswa untuk bisa memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya, ya jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk berdiskusi jika ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, jika ada hal yang perlu didiskusikan. Gitu. Jadi ini adalah sarana untuk menambah ya pengetahuan kita dari perspektif yang berbeda. Kemudian ya kami berharap mudah-mudahan perkuliahan tamu ini tidak hanya terlaksana pada kali ini saja, yang mudah-mudahan di berikutnya, di kesempatan berikutnya kita juga masih bisa menjalin kerjasama maupun untuk bidang yang lain ya. Masih apa namanya masih ada beberapa bidang yang bisa kita tindak lanjuti untuk kerjasama ya, seperti penelitian ataupun juga pengabdian. Sekali lagi semoga acara kuliah tamu ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Ketua Jurusan Tadris. Selanjutnya kita ke acara inti yaitu guest lecture. Teman-teman ini yang lain segera dihubungi ya. Bu Rainda sebelumnya ini adalah mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 1 mereka, dan ini adalah gabungan dari dua kelas di mana satu kelasnya itu sekitar 53 di sini. Jadi kalau di total itu sekitar seratusan, mungkin masih berjuang untuk join ya karena mereka masih di rumah untuk apa namanya melakukan kuliah online ini. So that everyone, are you ready ya? So now please welcome our guest lecture today, Ibu Rayinda Eva Rahma from UIN Gus Dur Pekalongan. So now Ibu, time is yours. Okay, thank you, Ibu, for the chance. Well, again, thank you so much for having me. I am as the representative from UIN Gus Dur, specifically from Tadris Bahasa Inggris UIN Gus Dur ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Semuanya sehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Okay, so first of all, let me share the slides to make sure that that the material will be given. Wait a moment. Ibu, mohon maaf, ini saya belum bisa. Ini ya, sharing Oh slide. iya, baik sebentar Ibu. Let me claim the co-host, right? Yeah. So for the lecture, I Yeah, use please, two Bu. languages ya. Okay, thank you Ibu. Jadi, is it okay? I use also bahasa Indonesia. It's okay. Thank you. Wait. Yes. Okay, everyone here.
Sebentar. Oke. So, by the way, today's topic will be about writing imperative and exclamatory sentences in the advertisements. So, I know that you are already familiar with advertisement, yeah, Mbak and Mas, yeah. I call you Mbak and Mas here, and we we are going to specifically discuss the writing in terms of sentences in imperative and in exclamatory ya. Jadi mohon maaf ini ada yang coret-coret ya, nggak apa-apa deh. Ya teman-teman, those are my social media. If you want to follow me, just follow me. And this is my contact number. If you want to get in touch with me, yeah, I'm open to get your text as well. Okay, everyone. Kita sambil ini ya, interaksi aja teman-teman ya. Em, apa namanya? Mungkin ada satu pertanyaan di sini. Saya butuh ini sih, respons dari teman-teman sebelum kita masuk ke materi selengkapnya ya. So, you may answer in the chat box ya. So, why do we need to study this topic? Ya, everyone, you may answer why you need to study this topic. Ya, monggo saya coba kasih waktu sebelum kita lanjut. Saya ingin melihat hasil respon dari teman-teman ya. Bentar, silakan bisa respon di chat box. Wait, saya sambil lihat hasilnya di ini ya. Wait. Oke, saya coba buka dulu. Apakah sudah ada yang ini ngasih respon teman-teman? Kira-kira teman-teman apa yang teman-teman merasa jadi alasan why you need to study this topic, especially the imperative and exclamatory in the advertisement. Apakah ada yang sudah merespon? Saya belum cek ya. Oke. Ya, mungkin sambil menunggu. Oke, sambil menunggu ya, kita langsung aja. Let me share again. Bentar. Oke, sambil teman-teman bisa nge-share, ya, I have to continue my talk, ya, while you can give response, ya, just go on. Okay, everyone. So, now let me continue this one. So, why we have to learn about this topic actually because our today's world, we are constantly surrounded by advertisement, right? We have phones and we have social media. And also, if you are still watching television and if you are going somewhere, you may have noticed in the streets also there are many various variations of advertisement out there. Jadi teman-teman pasti saya yakin kalian semua Mbak dan Mas sudah tidak asing ya dengan advertisement. Nah, maka dari itu disinilah salah satu cara para produser, para apa namanya marketers, para pembuat marketing gitu ya, para pembuat iklan berusaha mengengage seluruh
cara untuk bisa menjadi bagian dari para consumer, terutama untuk hal mengiklankan iklan mereka dengan ya making such a way to get the attention from the consumers. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita itu sudah banyak hal yang kita lihat secara visual. Nah, jadi objectives here, the first one here, teman-teman akan saya ajak untuk melihat menganalisis teknik-teknik persuasif dalam hal advertisement, dalam me-engage pesan yang kita sampaikan di advertisement ya. And then the second one, infer the intended audience and the core message of an advertisement. Jadi kita sebagai audience, sebagai penikmat ya, menikmat iklan, kita juga akan melihat apa saja pesan yang disampaikan dalam advertisement yang si pembuat buat ya, si creator. And then the third one is create and apply. Nah, teman-teman akan kita bersama-sama how we can use those types in terms of we provide persuasion and we introduce the product or service to the client, to the consumers. Jadi ini beberapa tujuan dari lecture yang akan kita bahas hari ini ya. Okay, so actually those are the writing skills, and particularly we need to get to discuss the advertisement writing here. And now here, sebentar ya. Wait, okay. So what we are going to learn here, there are 5 points. Jadi teman-teman, lingkup kita yang akan kita bahas pada lecture hari ini adalah ada 5. The first is function over form, di mana kita tidak hanya fokus kepada grammatical structure, tapi kita akan melihat dari segi persuasion-nya, dari segi engagement ke consumers, ke clients ya. Jadi ada semacam rhetorical functions ya sebagai creator ya, sebagai pembuat sentence-nya. And the second one is identification, which is we will have to see the context of advertisement in terms of imperative and exclamatory sentences ya. And then the third one, inference. We are going to see the target audience, and we also position ourselves to become as advertiser. Let's say marketer ya. Jadi jadi kita itu punya semacam apa namanya tujuan dalam hal siapa target audiens yang akan kita sasar ya ketika kita membuat semacam sentence itu, dan apa tujuan yang kita miliki sebagai advertiser, karena ya because we are dealing with advertisement world, so we position ourselves as advertiser ya. And the fourth one is creation. It means we have many platforms, and then writing short, and then we are going to have impactful and copy for specific products. Jadi teman-teman di sini apa namanya hasil yang kita akan buat itu akan dijangkau ke beberapa platform, terutama ke sosial media ya, yang lebih engage-nya luar biasa. And the number 5, the fifth one here, why we are going to see the importance of why, ya, in terms of grabbing attention and driving action from the consumers, from the readers. And then next here, it's one of the advertisement example that one of the sportwear here. I put one of the brand name,
Saya masukkan satu contoh ini ya. Contohnya adalah unleash your potential. Feel the difference with flat fit shoes. What incredible comfort. Don't just exercise, dominate. Get yours today. Jadi ini kita akan melihat sebenarnya apa sih di dalam satu apa namanya iklan di sini, mana yang merupakan imperative sentence, mana yang exclamatory sentence ya. But yeah, let me skip this. And next here also I put apakah slide-nya sudah berganti? Teman-teman, sudah ya? Sudah ya teman-teman ya? Sudah. Oke. Yeah, Sudah. the second one. Yeah, okay. Thank you for response. So, saya kasih juga contoh yang kedua di sini. Advertisement for coffee shop ya. This is the barista here. And the example of the advertisement here, the sentence, taste the joy in every cup. Come in and try our new caramel latte. You will love it. What a delicious way to start your day. Never face a Monday without it. Order now. Nah, kita akan lihat mana yang merupakan imperative sentence and exclamatory sentence ya. So, those two examples of these sentences in terms of advertisement for sportwear and then coffee shop. And next year, so first of all, I want to have I want to engage you all to the meaning of understanding imperative and exclamatory sentences. Jadi kita dulu ya teman-teman ya terkait materi mengenai secara khusus dalam hal kalimat imperatif dan exclamatory dulu sebelum kita masuk ke wilayah di advertisement. Jadi karena we need to have the basic concept of the imperative and exclamatory sentences first before going to the another level that is for advertisement scope Nah, here. So sentences here are divided into four types here. The first declarative, interrogative, imperative, and exclamatory. And we just take into concern on these types here, imperative and exclamatory only ya. Jadi scope kita hanya bahas imperatif sama exclamatory. Nah, so, jadi apa itu sebenarnya imperative sentences, teman-teman? So, I provided four features for points here. The first is definition. A sentence that is a command makes a request or offers advice. Jadi, ya setahu kita selama ini bahwa kalimat imperatif itu ya skopnya perintah minta makes a request, permohonan mungkin ataupun kita menawarkan advice atau suggestion. Nah, kemudian functionnya apa? To tell someone to do or not to do something. Memberitahu orang lain bahwa kita melakukan apa ataupun kita tidak melakukan apa Jadi kita memiliki batasan ini Kemudian key features often begins with the base form of the verb. For example, listen, open. Jadi sering dimulai dengan kata kerja dasar listen, open, sit, close, and then try gitu And then the subject you is usually implied, understood, but not stated. Jadi kata subjek you itu biasanya tidak terucap langsung tapi secara implisit dipahami bahwa itu kamu sebagai objek yang akan membeli mungkin atau merasakan produknya. And then here can end with a period or an exclamation mark for urgency. Urgency Jadi bisa diakhiri dengan tanda full stop atau period dan juga exclamation mark.
And then contohnya di sini adalah examples. Please be quiet. This is a kind of request sentence. And then submit your assignment. This is like a command from the teacher to students, from a lecturer to students. And then don't forget to vote. Advice. Yeah, this is for advice to voters. Ini bentuknya apa namanya, saran gitu ya, atau lebih ke ini ya, lebih ke meminta juga ya, advice. Get out, urgent command. Ini perintah tapi ya harus gitu ya, get out gitu kan. So those are the typical requirements to create, to write imperative sentence ya. And next one here, exclamatory sentences. Now, also ada 4 poin ya yang saya tunjukkan di sini, sama hal seperti yang tadi, the imperative sentence. The first is definition, a sentence that expresses strong emotion or feeling. Jadi teman-teman, kalau memiliki hal untuk diekspresikan emosinya, perasaannya, luapan luapan emosinya gitu kan, ya kita menggunakan exclamatory sentence ya. And then fungsinya apa teman-teman? Fungsi dari exclamatory sentence to show the speakers or writers strong feeling about something. Jadi kita itu ingin menunjukkan bahwa kita tuh punya certain feeling, certain emotion sama orang lain. Kita harus butuh validasi gitu loh ya, to validate our feelings ya. Biasanya kita ngomongnya itu antusias gitu ya, kemudian suaranya tinggi, meledak-ledak gitu ya. Biasanya seperti itu ya bentuk exclamatory sentence. And then here, key features. Nah, always ends with an exclamation mark. Selalu diakhiri dengan tanda pentung ya, tanda seru ya. And then often begins with what or how in exclamatory form. And then expresses surprise, joy, anger, fear. Jadi ketika takut, senang, marah gitu ya. And then memberi kejutan atau mengejutkan gitu kan. Ya bagian dari exclamatory form. For example here, what a beautiful day. How impressive that performance was. I can't believe we won. Watch out. Nah, those are the examples of exclamatory sentence which aims to express strong emotion or feeling ya. Jadi tujuannya lebih ke luapan emosi, luapan perasaan ke orang lain biar orang lain paham ya. Jadi biasanya butuh validasi gitu loh. Minta validasi dari orang lain. And here teman-teman, so apa beda teman-teman dari beda dan persamaannya? The similarity and the difference for apa nama tadi? Imperative and exclamatory sentence. Jadi untuk similarity itu kesamaannya ya mereka sama-sama memakai exclamation mark ya. Untuk apa? Untuk show intensity or urgency. Urgency ya. And then difference-nya apa? Pasti masing-masing punya tujuan ya. Kalau imperatif biasanya is primarily directed at someone to get them to act. Jadi teman-teman kalau pakai kalimat perintah ya biasanya minta orang lain untuk melakukan sebuah perilaku ataupun sebuah tingkah gitu ya mungkin ya, meminta secara langsung gitu kan. And then here an exclamatory sentence is mainly about the speaker's internal emotion. Kalau exclamatory tadi sudah kita bahas, ya ingin meluapkan emosi yang berasal dari dalam ya, diluapkan secara ya antusias begitu ya, enthusiastically shout out by the speaker ya, diekspresikan secara kencang gitu ya, keras gitu. And then, nah, jadi teman-teman kita masuk ke materi selanjutnya berhubungan dengan
advertisement. So again, yeah, we are living in the world that have many information, and we always use our phone, our social media, and then we are going to many places, which there are many what is it, brochure, and then apa itu yang besar ya, saya lupa namanya ya, teman-teman. Jadi teman-teman, fungsinya apa? Jadi kalau kita menjadi bagian dari marketing, apa namanya, agent, nah mereka itu butuh untuk memberi informasi ke orang lain ya. Jadi mereka tujuannya adalah mengenalkan juga, to introduce and then inform, dan juga bahkan persuade ya. Kalau mereka memiliki target pasar dan mereka memiliki produk yang akan mereka capai untuk ya memiliki penjualan yang tinggi gitu ya. Nah, tetapi ternyata nggak cuma itu yang dibutuhkan ya, yang membutuhkan penggunaan exclamatory and imperative sentence. Jadi ada beberapa role peran di sini, misalkan engineer propose new project, and then a doctor encouraging a patient to follow a treatment plan, and then an entrepreneur pitching a startup idea, a manager announcing a new company policy. Jadi di sini mungkin peran-peran yang bisa menggunakan apa namanya, sentence particularly imperative and exclamatory ya. Jadi nggak cuma sebagai marketer, tetapi beberapa peran, dan termasuk kalau di pendidikan pasti promote the institution ya, inform the institution, and then apa namanya, ask the client, ask the consumers to join, to try, to buy for sure ya. Jadi in essence, advertising an idea by understanding the linguistic tools of persuasion, which is a powerful and transferable skill. Jadi ya, let's say kita katakan bahwa kalau kita itu menjadi bagian dari apa namanya, marketers ya, ya kita harus memiliki the power of linguistic tools ya, in terms of making the sentences for persuasion ya. And next, ya kita bahas yang lain. Oh, sebentar. Okay, so now we are going to concentrate on the use of imperative and exclamatory in the advertisement. Jadi kita masuk dulu yang imperatif ya teman-teman. Oke, here. Imperatif di sini saya bagi juga menjadi 4 biar lebih apa namanya, jelas maksud dalam hal membuat imperative sentence di advertisement. The first here, definition. So imperatif dalam hal untuk memasarkan ya, mengiklankan tujuan yang kita miliki, semacam jasa ataupun produk. Dia memiliki definisi sebagai a call to action or CTA, di mana si pembuat kalimat ini, pembuat konten ini tells the consumer exactly what to do. Jadi harapannya si consumer ataupun pembacanya yang mengerjakan apa yang kita inginkan ya gitu. And then for function in advertising, tujuan untuk lingkup advertisingnya adalah to drive action, ya mengarahkan untuk mengerjakan sebuah hal gitu ya, sebuah perilaku. Terutama ya apa namanya, mereka mungkin kalau kita buka iklan di Instagram kan banyak sekali ya, iklan Instagram, kemudian Facebook, and then ya TikTok, itu kita diminta untuk diarahkan untuk mengeklik. Jadi ada aksi yang kita lakukan sebagai customer yang melihat, membaca
kalimat yang disampaikan sama si marketersnya atau kreatornya ya, pembuatnya ya, atau bahkan even buy and then also make an account, buat account gitu kan, kita buat akun baru, sign up gitu, atau register juga ya, atau kalau ada kunjungan tempat yang kita ingin kunjungi ya kita mengunjungi gitu ya. And next here, key features starts with a strong action-oriented verb. Ya, kita harus pakai kata-kata yang memiliki daya pancing yang kuat ya teman-teman. Jadi kata-katanya ini bisa memberi semacam apa ya, engaging power untuk si pembaca atau penikmatnya biar melakukan sebuah hal. Ya, for example, buy and then get, try, discover, join. Kemudian bentuknya short, direct, and urgent. Ya, sedikit atau singkat begitu ya, dan urgent. And ends with a period bisa atau bahkan pakai exclamation mark, tanda seru ya. And then examples, download the app today. Visit our website for more. Don't miss out on this deal. Taste the freshness. Now, for example, here. So the exact action verb that used by the marketers here, by the creator, are download, visit, don't miss out, and then taste. Jadi ini persuasion yang harapannya bisa dilakukan sama si customer ya. And next, going to exclamatory sentence in advertisement. Kalau exclamatory di sini sama saja ya, ada 4 hal yang saya sampaikan di sini. The first, definition. As a hook that creates excitement and emphasizes a key benefit or feeling. Jadi semacam pancingan juga ya, tetapi dia harapannya bisa mengikut apa ya, merasakan gitu ya, merasakan hal-hal yang diperoleh dalam hal membeli, mengunjungi gitu ya, menggunakan. Semacam ada kepuasan gitu loh, excitement. And emphasizes the key benefit or feeling, ya memberitahu bahwa ada sense of apa namanya, feelings, ada rasa-rasa yang akan kita nikmati gitu loh. Jadi ada a key benefit ya, manfaat yang bisa kita ambil sebagai penikmat advertisement-nya, produknya terutama ya. And then function in advertising ada evoke emotion. Pastinya berhubungan dengan generate atau menimbulkan ya sensasi yang apa namanya, nikmat atau senang gitu ya, dan harapannya bisa beli juga ya, tapi lebih ke produk. Jadi produk itu memberi sense of feelings, kind of what gitu kan. Pastinya yang baik-baik dong yang si perusahaan kasih ya, dan nggak mungkin perusahaan itu membuat semacam kalimat-kalimat yang menjatuhkan produknya mereka yang mereka sudah buat gitu ya. And then here, key features pasti diakhiri dengan tanda seru ya, exclamation mark. And then often uses sama dengan menggunakan what or how. And then focuses on the result. Feelingnya ada, and then quality-nya, and then the experience ya. For example here, what an amazing flavor. Jadi di sini ditegaskan flavornya itu amazing ya, produk yang dia iklankan ya. The results are incredible. Nah, ini juga result dari penggunaan produknya kalau si consumer pakai. You will love it. And then sama juga such a brilliant offer. Ini juga iya sama ya. Jadi let's again, exclamatory sentence itu adalah sejenis kalimat yang evoking emotion dari si pembuat ya, creator, untuk mengikat si consumer, calon penggunanya ataupun kliennya bahwa
ada sensasi yang dia dapatkan dari penggunaan produk itu ya. Pasti teman-teman udah paham sekali lah ya. Sekarang kalau mungkin let's say ada yang beauty influencer atau apa namanya game influencer, pasti kan kalian juga kadang harus memberikan eh, apa namanya sensasi sebagai pengguna juga ya menggunakan produk yang kalian iklankan. Jadi menimbulkan sensasi yang bisa ditularkan dan harapannya dia bisa beli gitu ya. And then the symbiotic relationships in ads, or we can say as advertisement. Similarity, both are used for persuasion. They are direct, impactful, and designed to cut through the noise. Jadi harapannya tetap ya teman-teman sama-sama mengajak ya, dan mereka itu langsung berdampak juga, dan harapannya bisa memberi apa namanya pembelian yang tinggi ya. Kemudian the difference and connection here. The exclamatory sentence creates the desire. What a stunning look. Ya, let's say the example here ya. Jadi kalau exclamatory sentence itu harapannya si apa namanya pembuat ini menciptakan semacam ya harapan, desire ya dengan memberikan apa namanya deskripsi yang bisa melebih-lebihkan juga ya, intinya menggait apa memancing si pembeli juga ingin ikut merasakan ya. And the imperative sentence provides the direction, achieve it with our product. Jadi kalau sentence yang imperatif ya mengarahkan, jadi kalimatnya itu mengarahkan untuk ya membeli gitu ya, merasakan, menggunakan gitu. So we can say that one makes you want it. Nah, kalau exclamatory pengen ikut make gitu ya. Tapi kalau imperative sentence, how to get it, ya gimana cara mendapetin, ataupun apakah perlu download tadi, mungkin ada perlu register, perlu sign up, atau perlu apa tadi ini visit gitu ya. Jadi beda ya teman-teman ya konteks untuk penggunaan sentence exclamatory and imperative sentence here. Jadi satunya kita ingin menjadi bagian dari feeling yang dia promosikan gitu ya, atau promosi yang dia ciptakan sebagai marketers ya. Tapi kalau kita sebagai consumer untuk membaca imperative sentence, kita caranya gimana untuk bisa mendapatkan itu ya. Oke. Nah, so this is an example from yoga studio, Sunrise Yoga Studio. Feeling stressed and overwhelmed? Transform your morning routine. Our sunrise classes are the perfect way to find your inner peace. Experience the calming energy of our expert instructors. What a transformative feeling awaits. Don't wait to prioritize your well-being. Sign up for your first free class now. Jadi kalau ini transform your morning routine. Di sini ada yang bisa kasih tanggapan nggak teman-teman? Ini imperative or exclamatory sentence? Barangkali ada yang mau respon, bisa open mic. Langsung aja mungkin. Ini aja interaktif, coba ya. Ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Transform your morning routine. Ada nggak kira-kira? Imperative. Apa ya? Imperative sentence. Imperative sentence ya, oke. Kemudian, our sunrise classes are the perfect way to find your inner peace. Kalau ini apa ya? Ada yang mau ngasih jawaban? Mungkin? Di sini bagian dari bisa jadi imperatif ya. Cuma ini lebih ke deskripsi aja dari studionya ya. Oke, kita coba yang ini aja. Experience the calming energy of our expert instructors. Ini juga
experience, ya juga imperatif. And then what a transformative feeling awaits. Nah, ini baru kelihatan ya, jelas dia bagian explanatory. And then don't wait to prioritize your well-being. Ini imperatif. Then sign up for your first 3 free class now. Ini juga imperatif ya. Oke. Yes. Nah, so if language is your toolbox, then imperatives are your hammer and exclamations are your spark. One builds the path to action, the other lights the fire of desire. Jadi kita itu ya memiliki bahasa, memiliki kata-kata yang kita ingin sampaikan ya. Tetapi ketika dalam hal untuk advertisement, imperatif itu sebagai ya hammer ya, and then exclamation sebagai ya our sparkling ya, and then kalau satunya masuk ke apa, satunya berusaha untuk mengarahkan ke jalan yang akan kita lakukan, tapi kalau yang lain masih apa namanya the fire of desire ya, keinginan untuk apa namanya juga ingin ikut merasakan juga ya. Jadi ini semacam the last quote here, quotation. Nah, conclusionnya adalah teman-teman di sini Mbak dan Mas, again we have two kind of sentences which belong to linguistic toolbox. Those sentences ya. Jadi mereka itu sama-sama direct, langsung, and emotionally charged tools in the English language for achieving these goals. Jadi mereka itu masing-masing punya goal yang jadi tujuan dari penggunaan sentence ini ya. Kemudian they are the secret weapons of copywriters, speechwriters, and leaders. Again ya teman-teman, mungkin kalau kalian tertarik untuk mencoba dunia copywriting atau menjadi bagian dari apa namanya apa speech writers atau menjadi bagian dari apa namanya leaders ya yang berusaha untuk giving persuasion ya, bahwa dua sentence ini sangat-sangat berdampak ya, they are very powerful, they are very impactful untuk memiliki ya misi-misi goal yang akan mereka apa namanya ingin capai ya. So by learning them strategically, we move from simply describing things to actively influencing our audience. Jadi kita tuh nggak cuma hanya mendeskripsikan aja. Fungsi iklan itu kan kita berusaha untuk influence ya. Kita itu terpengaruh sebagai pembuat, sebagai penerima ya, maksudnya sebagai viewers, sebagai audience. Tapi kalau sebagai writers dalam hal membuat kalimatnya, ya kita harus cari kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa memberikan dampak untuk harapannya si viewers bisa beli ya, bisa ikut menikmati, bisa ikut join, bisa ikut menggunakan gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya untuk apa namanya conclusionnya. Nah, mungkin kita akan sedikit apa namanya lihat ada contoh kalimat di sini dan tujuannya apa. Barangkali ada yang mau coba jawab number one. Feel the energy surge through you. Kira-kira ini mana ya teman-teman? Mungkin sambil open mic ya. Feel the energy surge through you. Ada urgent call to action, create emotional excitement, highlight a key benefit, emphasize great quality, create desire for improvement. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ada nggak ya? Atau coba kalau yang dua, download before midnight.
Di sini urgent call to action ya. Kalau this one, what an incredible value. Kalau di sini lebih ke highlight a key benefit atau emphasize great quality. Coba kita yang number 4. Experience the difference today. Ini juga this one. Create emotional excitement. And then don't settle for ordinary. Kalau yang ini mungkin ini ya sebentar nih. What an incredible value ini lebih ke create desire for improvement ya karena ada incredible value di mana nilainya akan ya incredible lebih ke improvement ya. Kalau don't settle for ordinary lebih ke highlight sebentar highlight a key benefit. Oke, kalau mungkin ada jawaban yang lain, monggo teman-teman. Ini kita bisa dipaskan-paskan aja ya sesuai dengan sentence-nya. Tapi lebih ke produknya dulu. Jadi purpose-nya lebih jelas ya. Kalau produknya mungkin belum kelihatan, ini kayaknya nggak terlalu bisa kita spesifikkan ke purpose-nya ya. Jadi masih lebih general. Jadi untuk lebih spesifiknya produk apa yang kita bangun dan tujuannya bisa jelas ya. Ini hanya sebagai ini aja apa examples. Oke, yeah, okay, that's all for material that I provided in this section. So if you have any questions, feel free to ask teman-teman. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeah, thank you very much, Ibu Rainda Eva Rahma. So everyone here, could you please ask question or perhaps just give any other opinion perhaps or something like that? Silakan bagi yang mau bertanya mengenai materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rainda, sudah sangat lengkap sekali ya atas penjelasannya. Terima kasih Bu Rainda. Untuk Sama teman-teman Ibu. silakan bagi yang mau bertanya. Masih ada waktu. Halo Oke, teman-teman, silahkan langsung open kamera, open microphone, or raise hand please. ya sudah semua paham Ibu. Mereka masih malu-malu kayak Bu Rainda. Iya. Semester 1 ya berarti Ibu ya? Semester 1, betul. Oke, Semester jadi 1. mungkin masih perlu dipancing terus Ibu. Betul, Sama Bu, kayak tempat saya juga begitu. Semester 1 masih malu-malu masih harus malu-malu. didorong terus. Ada berapa Dan kelas Bu di UIN kalau yang sana? semester 1 ini ada 3 kelas. 3 kelas. Oh, baik, sama di Masing-masing, sini juga. iya masing-masing 40. Kayaknya nggak sampai 40-an ya. 50 sih. Oh iya, 40. iya di sini gemuk-gemuk ini, 50-an. Dan Banyak Ibu ada ya. 3 kelas. Mm-mm. Baik, silakan teman-teman bagi yang mau bertanya. Raise hand please. Ya, Mas Irfan, Monggo silakan. Mas. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Ya, Hmm. Ini maaf saya pakai bahasa Indonesia. ya. Oke. Apakah bisa imperative sentence and apa tadi satunya ya? Imperative and Exclamatory. exclamatory itu digabung dalam satu sentence. Oke, thank you. Baik, itu saja pertanyaannya. Ya. Oke. Apakah bisa nih Bu Rainda antara exclamatory sama imperative sentence itu digabung dalam satu sentence seperti itu? Ya, silahkan Bu Rainda. Oke. So bisa nggak ya? Apakah dikombinasikan gitu ya? Satu kalimat gitu ya, maksudnya Mas Irfan ya? Satu kalimat itu terdiri dari 2 tipe kalimat, imperatif sama exclamatory. Ya, for example, misalkan gini, um,
Kalau di kalimat yang biasa, we can use imperative with base form kan. Misalkan, please help me with this project, let's say. Nah, kemudian ada semacam ekslamatorinya, it's due tomorrow gitu. Jadi kalau untuk apa namanya konteks dalam advertisement bisa juga. Jadi kita cari dulu uh, request-nya atau command yang kita apa inginkan sebagai bagian dari kreator kalimatnya, dan terakhir yang kalimat setelahnya itu jadi memberikan urgency atau surprise atau feeling yang kita ingin provoke ke si audiensnya. Jadi bisa ya satu kalimat itu terdiri dari kombinasi imperatif sama eksklamatory. Jadi tergantung kalian harus membuat apa namanya pemilahan kata yang menjadi imperatif, bagian dari apa namanya intention untuk si audiensnya dan hal apa yang akan didapatkan. Jadi bisa juga sih satu kalimat itu dari dua. Jadi dia merupakan command apa namanya em, compound compound sentence ya teman-teman. Coba bisa kalian apa namanya kreasikan seperti itu. It depends on again tujuannya apa ya. What the goals that you will achieve for advertising the products. Itu seperti itu mungkin Bu Desi yang saya bisa jawab. Baik, Ada tambahan? Iya. ya silahkan bagi yang mau bertanya lagi teman-teman. Masih ada waktu, mohon on cam ya. Silakan teman-teman bagi ada yang mau bertanya lagi, langsung saja untuk bertanya kepada narasumber kita hari ini. Halo, ada Mbak Hanung mau bertanya atau tidak? Atau Mbak siapa lagi nih yang biasanya bertanya di kelas? Biasanya mereka aktif-aktif Bu di kelas saya. Ini kayaknya masih malu-malu nih. Mm-mm. Ayo, gak apa-apa teman-teman. Mas Ini berarti Kemal, ini Ibu ya, masih di rumah atau iya ke mereka kampus di rumah. teman-teman? Iya. Oke. Kebetulan pagi hari tadi gerimis juga Ibu di sini. Iya, sama Ibu di sini. Oke. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Mungkin kalau coba saya bisa tambahkan juga Ibu ya example Baik, yang silahkan ya. kombinasi antara imperatif sama eksklamatory. Misalkan kita lihat di beberapa berbagai apa toko-toko, let's say mall gitu kan, buy one get one for free gitu. Hmm. Don't miss out. Ternyata apa namanya semacam itu bagian dari imperatif dan eksklamatory. Jadi don't miss out apa namanya membeli produk ini langsung gitu. Jadi sebenarnya kalau imperatif itu kan encouraging action ya, beli dapat ini. Tapi kalau excitement itu eh, kita itu diminta untuk apa namanya feel the sense of eh, belanja itu. Jadi apa menggunakan don juga bisa. Nggak terlalu juga pakai what and how. Kalau kalau untuk persuasion ya, jadi ini lebih dealingnya lebih ke action dan provoking urgent dari pembelian itu. Jadi itu mungkin bisa tambahi sedikit. Baik, thank you Bu Raina. Ada lagi ya teman-teman, Oke. selain Mas Irfan tadi, ayo silahkan. Mas Irfan kelas A atau B ya? Kelas B, Bu. Oh, kelas B. Ayo dari kelas A, ayo silahkan. Dari kelas A, siapa yang mau bertanya? Atau mau mengklarifikasi sesuatu hal tadi yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan atau diklarifikasi. Ayo, silahkan teman-teman. Biasanya pada berebut loh ya di kelas saya loh.
Ayo teman-teman. Mas Kemal, mau bertanya tidak Mas Kemal? Sudah jelas Mas Kemal? Tapi ini sudah jelas, Bu. Atau Mas siapa? Mas Dava? Mbak Harsinta? Silahkan ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, apakah mau dicukupkan sampai di sini Bu Rayinda? Monggo Ibu. Baik. Tapi sudah paham semua ini atau malu-malu juga ya? Iya, betul sekali. Baik, Ibu Rayinda, itu mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rayinda, teman-teman semua, perihal imperative and exclamatory sentences, especially in the advertisement, so that there are several points that you have to notice ya when you are going to create advertisement everyone. Tadi sudah sangat jelas sekali. Nanti materi dari Ibu Rayinda akan saya share ya teman-teman di grup Telegram masing-masing. So that's all I think everyone for today, our guest lecture here. So let's say thank you. So Welcome. yeah, Thank you, Bu. our great Teman-teman gratitude and semua. appreciation of course delivered to our guest lecture today Ibu Rayinda Eva Rahma dari UIN Gus Dur Pekalongan. Mudah-mudahan kita bisa ke depan saling kolaborasi lagi nggih Ibu, Amin, Ibu. atau Amin. mungkin datang secara offline di sini atau saya yang ke sana seperti itu. Monggo, Ibu. Ya, Dengan senang karena hati kita masih ada banyak hal yang mungkin perlu kita selenggarakan sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama Ibu, ya. ini. Betul sekali. So that's all I think. Everyone, let's clap your hand or give reaction to Ibu Rayinda, everyone. Here, thank you so much, Ibu. Let's close this our class with saying hamdalah together, everyone. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Yeah, that's all I think for today. For all audience, for all students here, and also Bu Rayinda. Thank you, Bu. Thank you very much. Wassalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much, Mi.